Pemirsa, kebakaran terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 4 kios pedagang terbakar diduga karena arus pendek listrik. Kios. Warga di permukiman di Jalan Kusuma Raya, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan kebakaran yang menghanguskan 4 kios burung, bengkel motor, kios servis televisi, dan warung rokok milik warga. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi ini pun terekam kamera warga. Sumber api diketahui berasal dari hubungan pendek arus listrik dari kios servis televisi yang sudah tutup. Api tiba-tiba membesar, bahkan sempat terjadi ledakan dan merambat ke kios yang lainnya. Pertama mah muncul kan mati lampu, dinyalain, mati lagi, terus muncul asap dari servis TV. Pas saya dobrak, udah ada api. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dugaan sementara dari korsleting listrik, terus merembet ke kios lainnya. Dari damkar Kota Bekasi didirikan 3 unit pompa dan 1 unit rescue, Pak. Jadi sekarang sudah aman, sudah terkendali dan persiapan pengecekan. Proses pendinginan dilakukan, sejumlah pedagang berusaha mencari barang-barang yang dapat diselamatkan. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Tiga remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Ketiganya terbukti memperkosa anak di bawah umur di kawasan pantai wisata Tanjung Bayam. 3 remaja pria terpaksa berurusan dengan polisi setelah terbukti memperkosa seorang perempuan berusia 14 tahun di kawasan pantai wisata Tanjung Bayam. Ketiga pelaku yang berusia 17 hingga 18 tahun ini dibekuk di lokasi yang berbeda. Modus para pelaku mengajak korban bersama teman wanitanya berwisata bersama. Saat korban sendirian, para pelaku langsung melakukan aksi bejatnya di tepi pantai, kemudian kabur meninggalkan korban. Selain 3 pelaku, teman wanita korban juga diperiksa sebagai saksi. Kini para pelaku terancam 15 tahun penjara. Mereka 3 orang pelaku tersebut membawa korban bersama 1 orang teman perempuannya yang tempat pariwisata yang ada di Kota Makassar, tempatnya di Pantai Tanjung Bayam. Kemudian sampai bisa terjadi itu bagaimana? Jadi 3 orang tersebut setelah korban lengah sedang sendiri berada di pinggir pantai, 3 orang tersebut bersama temannya memaksa korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh korban. Belasan warga yang diduga sedang melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur dibubarkan petugas. Mereka diminta tidak melakukan ritual di wilayah pantai selatan Jember karena dinilai berbahaya. Beberapa video amatir menunjukkan sejumlah orang yang sedang mengangkat tangan sambil berendam di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. 18 warga yang berasal dari Nganjuk ini diduga sedang melakukan sebuah ritual. Petugas Pol Airut, tim SAR, dan relawan yang mengetahui aktivitas tersebut langsung meminta mereka membubarkan diri. Di mana di Pantai Watu Ulo telah terjadi orang melaksanakan ritual dan alhamdulillah sudah dihalau oleh petugas Satpol Airut Polres Jember, Puspita Kecamatan Ambulu, dan para relawan serta SAR binaan, sehingga mereka tidak ada menjadi korban dan mereka selamat ada di sekitar pesisir Pantai Watu Ulo Ambulu. Meski saat kejadian ombak tidak begitu besar, aktivitas warga ini tetap dinilai berbahaya. Pembubaran dilakukan agar peristiwa maut yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan sebuah pohon besar tumbang hingga menimpa mobil yang sedang melintas. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lain mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit.
Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas kepada 3 penumpang yang terjebak di dalam mobil. Usai tertimpa pohon besar yang tumbang di ruas Jalan Cikadang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kendaraan yang ringsek membuat proses evakuasi korban mengalami kesulitan. Petugas harus menggunakan alat pemotong besi untuk memotong bagian depan mobil yang ringsek agar bisa mengeluarkan korban dari dalam mobil. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Dalam sehari, pohon tumbang terjadi di 2 titik Kabupaten Sukabumi hingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Sehingga ada pohon tumbang yang sangat besar menimpa mobil pickup yang di dalamnya ada 3 penumpang, seorang wanita dan 2 orang laki-laki yang 1 anak kecil. Yang mana tadi anak kecil meninggal di tempat. Sudah kita evakuasi dan sudah kita bawa ke rumah sakit. Sementara itu di Jalan Cikakak, Sukabumi, 2 sepeda motor dengan 4 penumpang tertimpa pohon. Korban alami luka dan 2 lainnya tewas di tempat usai tertimpa pohon. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Sukabumi. Akibat hujan deras ini mengakibatkan pohon tumbang yang menimpa pengendara motor hingga tewas di tempat. 2 orang alami patah tulang. Korban langsung dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau agar selalu berhati-hati karena cuaca ekstrim sedang melanda wilayah setempat. Diimbau kepada pengendara agar selalu waspada pada saat berteduh atau berkendara di bawah pohon. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari keempat operasi pencarian korban tertimbun longsor, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Brimob, dan warga masih mencari korban longsor di Jorong Guguak, Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 5 orang warga diduga masih tertimbun dan saat ini dinyatakan hilang akibat terjangan longsor pasca gempa Jumat lalu. Dengan menyisir aliran Sungai Batang Kapa, sejumlah tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Brimob, tim melakukan pencarian secara manual. Luasnya lokasi longsor yang dilihat dari foto udara serta kontur tanah yang masih labil menjadi salah satu kendala dalam operasi pencarian korban yang sudah memasuki hari keempat. Hingga hari ini, 6 orang warga dinyatakan hilang. 1 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Gabungan, kemudian dari masyarakat, dari relawan hari ini melaksanakan pencarian di lokasi longsor. Masih diduga masih ada 5 orang lagi korban dilaporkan masih diduga hilang saat terjadi longsor pada tanggal 25 Februari kemarin setelah pasca gempa. Hari ini pencarian dilaksanakan cukup hati-hati dikarenakan kontur tanah dan juga landscape-nya cukup susah karena kegemburan tanah itu sampai sekitar 30-60 cm membuat pergerakan unsur sulit. Dan juga kita mungkin pencarian secara survei sudah dilaksanakan semua. Berdasarkan data dari BNPB hingga Minggu malam, 11 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam proses pencarian. Sementara itu korban luka berat 42 orang, luka ringan 346 orang, dan yang mengungsi mencapai 13.000 jiwa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Libur panjang membuat volume kendaraan yang melintas tol Cipali Subang, Jawa Barat meningkat. Sesaat lagi di iNews Siang.